Baru pertama kali nih ngobrol banyak kamera gini. Kamera ya. Jadi mereka bilang sangat membantu karena sangat mengefisiensi waktu. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Indibis Tangerang dengan aku Syifa selaku host. Nah, di episode pertama ini di podcast Indibis Tangerang kita kedatangan seorang narasumber yaitu dari tim Account Manager Telkom Tangerang, Kak Ali. Halo Kak Ali. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya jadi narasumber pertama kita di podcast Indibis? Deg-degan ya tentunya. Baru pertama kali nih ngobrol banyak kamera gini. Kamera ya. Oke, kita santai aja Kak. Nah, tentunya kita di sini juga akan membahas tentang Indibis dong ya pastinya ya, sesuai namanya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu ke Kak Ali. Indibis itu apa sih Kak? Yang saya ketahui Indibis itu adalah suatu layanan internet untuk pelaku usaha ya, dari yang kecil maupun yang besar. Itu sih yang aku ketahui. Oke, layanan internet ya. Ya, layanan internet, betul. Internet. Oke. Jargonnya Indibis itu nih setauku adalah ciptakan peluang, wujudkan harapan. Betul ya Kak ya? Betul. Oke. Kak Ali, aku mau tanya. Ini kan sebenarnya aku di rumah juga udah pasang internet ya untuk di rumah. Nah, ada nggak sih perbedaannya sama Indibis yang tadi kata Kak Ali kan untuk pelaku usaha gitu ya? Ya. Ada nggak perbedaannya Kak? Tentunya ada ya. Karena produk Indibis, layanan internet kita itu 1:1 dan tidak ada FUP, yang dimana memang itu sangat cocok juga sih untuk small business. Intinya itu sangat membantu banget. Tetapi balik lagi, kalau memang buat di rumah, Indibis kan nggak bisa. Indibis itu kan memang segmentasinya untuk pelaku usaha. Tetapi kalau misalkan Mbak Sipa nih ada usaha seperti jual ayam geprek di depan rumah, itu baru bisa tuh menggunakan Indibis tuh. Oh gitu, iya aku tertarik sih sama yang tadi diucapin kali juga, dia nggak ada FUP ya, memang cocok berarti untuk bisnis karena pasti yang penggunaannya cukup besar ya dibandingkan dengan rumah-rumah pribadi kayak gitu ya kayak. Oke. Jadi itu ya perbedaannya sama internet aku yang di rumah ya. Nah, tapi kita belum bahas layanan Indibis ini ada apa aja gitu Kak. Boleh dong di-spill. Oke. Layanan Indibis itu sebenarnya ada 2 package ya. Itu yang pertama adalah 1S itu internet only 50 Mbps sampai dengan 300 Mbps ya, paling besar ya. 300. Besar juga. Terus package yang kedua itu adalah 2S internet plus telepon. Nah, itu biasanya internet telepon digunakan biasanya ya untuk bener-bener segmentasinya benar-benar dari medium ke atas, karena biasanya medium ke atas membutuhkan telepon. Tapi kalau memang maaf nih, kalau misalkan baru buka atau apa, itu biasanya mereka mengandalkannya teleponnya dari handphone. Iya sih. Terus juga Indibis nih kebetulan memang dia ada program baru nih, yaitu Indibis bundling Ocha sama Indibis bundling Netmong. Wah, udah pernah dengar belum tuh? Belum, apa itu? Okay. Boleh sekalian disepil. Boleh. Jadi sebenarnya Indibis bundling Ocha itu suatu dashboard yang dimana memang memudahkan untuk pelaku usaha membalas inbox customer merekanya. Jadi contohnya gini, Mbak Sipa nih misalkan menjual pakaian. Tadi ya? Boleh lah ayam geprek nih ya. Ayam geprek atau mungkin all shop deh. All shop pakai sosial media Instagram, TikTok dan juga Facebook nih. Nah, Mbak Sipa nih gak bisa balesin satu-satu nih karena waktu Mbak Sipa nih singkat banget lah, sibuk banget. Nah, Mbak Sipa ini hanya cukup buka satu dashboard saja, itu Mbak Sipa udah bisa melihat maupun membalas inbox dari sosial media yang Mbak Sipa pegang di satu dashboard saja, yang dimana memang jadi itu udah langsung dibalas lah, intinya gak memakan waktu lama. Sudah terintegrasi gitu di dashboard Ocha ya. Ya, itu sebenarnya keunggulan Indibis bundling Ocha. Nah, kalau Indibis bundling Netmong itu apalagi tuh Netmong tuh. Yes, jadi Netmong itu suatu layanan monitoring layanan ya teman-teman. Jadi biasanya ini digunakan untuk pelaku usaha dari
menengah ke atas. Kenapa? Karena memang biasanya mereka satu membutuhkan layanan internet yang stabil satunya, dan juga digunakan untuk beberapa operasional perusahaan ya. Jadi mereka agak bingung juga kan kalau memang layanan yang mereka gunakan itu tiba-tiba down tanpa ada kabar atau sebab gak kelihatan. Kan biasanya bingung tuh bertanya-tanya, kenapa nih gini. Nah, jadi mereka gak perlu pusing-pusing sekarang. Kalau misalkan layanan di suatu tempat atau perusahaan mereka itu down, itu udah langsung ada notifikasi ke Telegram mereka. Jadi bahwasanya kayak internet kalian nih lagi down lah, ada notifikasinya. Terus juga sebenarnya kan Netmong juga bisa memonitoring perangkat nih. Perangkat itu masih layak atau enggak nih. Contohnya kayak seperti perangkat mikrotik atau perangkat yang lainnya kayak karena ada juga nih beberapa customer, contoh ke hub nih ya. Jadi Indibis tuh mau disebarin lagi dengan banyak lah ke komputer, masukin ke hub, kok kenapa ini lemot atau apa gini-gini. Itu bisa juga sebenarnya dari hubnya perangkat customernya. Nah itu bisa kelihatan perangkat itu tuh masih layak atau enggak dari si Netmong itu. Dengan si Netmong ini ya? Yes, betul. Jadi banget sih. Segmentasinya tuh sudah jelas sebenarnya. Kalau kalian selaku pedagang kayak UMKM kayak gitu, saran saya itu kalian menggunakan Indibis banding Ocha. Tapi kalau misalkan kalian nih teman-teman punya perusahaan atau misalkan kantor, itu saran saya kalian menggunakan Indibis banding Netmong. Nah jadi sebenarnya ada skupnya masing-masing sih, atau segmentasinya, karena kan meskipun sama-sama segmentasi bisnis, tapi kalau memang diskupin itu berbeda, lebih mengerucutnya. Ya gitu. Betul, karena beda-beda juga kebutuhannya ya Kak, betul. Tergantung dengan jenis usahanya. Betul. Nah berarti dengan adanya produk-produk bundling ini nih itu memudahkan banget ya untuk kita sebagai pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Betul, sangat memudahkan banget. Oke. Nah menurut Kak Ali nih, sekarang kan udah banyak banget bisnis itu, ya siapa sih bisnis yang gak punya sosmed gitu, pasti sekarang udah pada bikin sosmed ya, minimal pasti. Gitu ya. Betul. Nah menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih Kak digitalisasi bisnis di era saat ini? Oke. Menurut aku ya sangat penting banget sih digitalisasi untuk bisnis. Kenapa? Karena satu, kalian bisa memudahkan terkait promosi produk-produk kalian. Terus kalian juga bisa menganalisa apakah yang kalian promosikan itu efektif atau enggaknya. Gimana sih caranya kalian itu bisa mendapatkan engagement customer dari sosial media. Itu sebenarnya semuanya include dengan kata digitalisasi. Nah, ambil petik layanan Telkom yang sangat mendukung digitalisasi untuk UMKM adalah layanan Ocha. Kenapa layanan Ocha? Karena Ocha itu balik lagi, dia itu suatu dashboard yang dimana memudah dari beberapa sosmed, inboxnya itu bakal masuk ke dashboard Ocha. Nah jadi kalian untuk yang punya usaha kayak ayam geprek atau apapun itu, pedagang itu, kalian bisa dengan mudah untuk membalas customer base kalian lah dengan waktu yang sangat efisien mungkin itu. Betul, setuju sih. Nah next nih Kak Ali ini kan sebagai account manager ya Kak ya, atau AM ya, yang pasti pernah juga dong berjualan Indibis ya. Aku pengen tahu sih ada nggak sih testimoni dari pelanggan Kakak nih setelah mereka menggunakan Indibis gitu, apa memang mereka merasa puas dan merasa terbantu gitu usahanya? Oke. Sebenarnya ada sih testimoni dari customer saya, kalau disebut sangat membantu, mereka bilang sangat membantu ya. Jadi customer saya tuh menggunakan layanan Indibis 100 Mbps bundling Ocha. Nah, jadi dia itu bisnisnya adalah all shop ya, pakaian bayi. Nah, dia bisa masarinya biasa di Instagram, Shopee, dulu TikTok ya, sama Facebook. Nah, dia bilang sih sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena dia bisa membalas inbox dari customer base dia itu hanya lewat satu platform, lewat satu dashboard, yaitu dari Ocha itu. Jadi kita nggak usah buka Facebook DM terus buka Instagram satu-satu, kan itu memakan waktu banget ya. Jadi dia hanya cukup buka satu dashboard Ocha, itu dia udah kelihatan tuh inbox dari berbagai sosial media dan berbagai customer dia
Itu sih. Jadi mereka bilang sangat membantu karena sangat mengefisiensi waktu. Iya setuju sih, apalagi kan kalau misalnya pelaku usaha nih lama gitu ya balasnya, kadang kita udah males duluan, udah lupa gitu pas dia balas kayak oh kita pernah ngechat dia ya kata gitu. Nah bayangin ya kalau misalnya kita lupa balas gitu ya atau kelamaan, berapa banyak sih penjualan yang bisa jadi nggak jadi gitu ya gara-gara kita lama balesnya gitu. Oke. Pantesan ya merasa bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, terakhir nih Kak sebelum kita tutup ya. Untuk para pelaku usaha nih, mungkin kan dari tadi yang dengerin mungkin udah pada tertarik nih mau daftar atau mau pasang IndiBiz, itu bisa kemana sih Kak hubunginnya? Oke. Buat kalian nih yang mau daftar IndiBiz, itu sebenarnya gampang banget sih. Kalian bisa langsung cek Instagram indibiz.tangerang. Dan juga kalian bisa telepon nih ke 1500250. Jangan lupa extension 2 ya. Itu kalian bisa langsung dibantu terkait kebutuhan kalian itu apa. Terus kalau misalkan nih kalian yang udah kenal sama account manajernya, kalian bisa langsung hubungi aja ke account manager yang terkait. Itu bisa dibantu aja. Oke, teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari Kak Ali ya terkait dengan IndiBiz. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih untuk follow Instagramnya di @indibiz.tangerang ya Kak Ali ya. Betul. Atau bisa langsung ke call centernya di 1500250. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga Kak Ali sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.